Access point adalah perangkat keras yang digunakan dalam jaringan area lokal nirkabel untuk mengirim dan menerima data. Untuk mengkonfigurasi access point, kita masuk dulu ke websitenya dengan mengklikkan IP seperti di atas. Lalu masukkan passwordnya, klik login. Klik quick setup, klik next. Setelah itu pilih access point, karena di sini kita akan mengkonfigurasi sebagai access point. Setelah itu masukkan nama untuk access point atau SSID pada access point ini. Sebagai contoh, ketik Farel 456. Lalu masukkan passwordnya. Setelah itu klik next. Lalu pilih LAN type, Smart IP atau DHCP, karena internet di sini menggunakan IP DHCP. Klik next. Lalu finish. Maka kita di sini hanya perlu menunggu hingga 100%. Di sini kalian hanya perlu sabar aja sampai nunggu 100%. Setelah 100%, gak apa-apa, hasilnya akan seperti itu. Buka CMD, lalu ping ke internet 1.1.1.1. Lalu enter. Jika hasilnya TTL seperti di atas, maka itu tandanya konfigurasi kita sudah berhasil. WISP atau Wireless Internet Service Provider adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis router nirkabel yang menyediakan akses internet ke perangkat yang menggunakan koneksi Wi-Fi. Ini mirip dengan mode repeater tetapi menawarkan fitur tambahan seperti dukungan DHCP. Mode ini sering digunakan di hotel dan tempat umum di mana pengguna perlu mengakses internet melalui captive portal. Mode WISP juga dikenal karena kemampuannya untuk memperluas sinyal. Untuk men-setting WISP, sama seperti access point, kita masuk dulu ke website TP-Link, lalu masukkan passwordnya. Setelah itu klik login. Di sini kita pilih juga quick setup, lalu klik next. Karena kita ingin mengkonfigurasi WISP, jadi di sini kita pilih WISP. Klik next. Lalu klik next lagi. Di sini terlihat kita konekkan, masukkan passwordnya, dan masukkan wireless passwordnya juga. Lalu klik next. Lalu finish. Di sini kita juga sama harus menunggu hingga 100%. Ternyata memang kalau sudah 100% kita kembali lagi ke awal untuk memasukkan password gini, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja masuk ke CMD, lalu ping ke internet 1.1.1.1 sama seperti access point.
Nah, jika hasilnya sudah TTL seperti ini, berarti konfigurasi WSP sudah berhasil. Jadi ternyata konfigurasi WISP dan akses point itu tidak beda jauh. Hanya membedakannya di pemilihan untuk apakah kita akan mengkonfigurasi sebagai akses point atau akan mengkonfigurasi sebagai WSP. Di situ kita hanya perlu memilih saja. Wireless router merupakan sebuah perangkat jaringan yang berfungsi menganalisis paket data yang diteruskan ke jaringan lain, baik sama maupun berbeda teknologinya. Wireless router juga merupakan suatu perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa network atau jaringan yang sama maupun yang berbeda. Untuk mengkonfigurasi wireless router, kita perlu masuk ke web TP-Link-nya, lalu masuk ke Quick Setup dan pilih wireless router, lalu klik Next. Selanjutnya, pilih Dynamic IP karena internet yang kita miliki IP-nya sudah DHCP. Kita tidak perlu mengkonfigurasi IP lagi. Lalu klik Next. Nah, di sini ditawarkan apakah kita akan mengclone MAC address atau tidak. Biasanya kita perlu mengclone MAC address, maka saya pilih yes, lalu next. Nah, di sini masukkan wireless password dan juga wireless network name atau nama routernya serta password routernya. Di sini bebas sesuai selera kalian. Lalu klik next. Nah, selanjutnya tinggal kita save. Jika sudah di save, maka konfigurasi wireless router sudah berhasil. Range extender adalah suatu sistem yang dirancang untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari router. Biasanya, range extender biasa disebut dengan Wi-Fi booster. Perangkat ini bekerja dengan cara menerima sinyal Wi-Fi yang ada dan memperkuatnya, sehingga menciptakan zona baru dengan jangkauan Wi-Fi yang lebih luas. Untuk mengkonfigurasi range extender, masuk ke web TP-Link, lalu Quick Setup dan pilih mode range extender, lalu klik Next. Setelah itu, hubungkan ke Wi-Fi yang ingin diperluas jangkauannya dan masukkan password Wi-Fi-nya. Lalu klik Next. Lalu selanjutnya kita pilih Smart IP atau DHCP karena internet yang kita punya IP-nya sudah DHCP. Lalu klik Finish. Maka kita tinggal tunggu sampai ini selesai. Jika sudah selesai, kita otomatis akan keluar dari web TP-Link. Dan untuk mengujinya, kita masuk ke CMD dan ping ke IP internet atau ping 1111. Jika hasilnya TTL, maka itu tandanya sudah berhasil.